Sekarang mending Bapak Lucky Hakim ini berhenti jadi artis lagi aja lah. Artis Hidayah itu yang di sinetron itu loh, yang jadi tukang sol sepatu, jualan apa itulah. Mungkin passion Anda memang di dunia keartisan. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya, harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Sanksi saya kan belum tahu ya, kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas apa yang terkait ya kan, itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan, ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Di sini ini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi kalau mau pergi ya harus izin, apalagi pergi ke luar negeri. Balik tidak saya mah izin istri lah. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fame ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Good job. Oke teman-teman, jadi di akhir-akhir ini ada berita yang heboh, yang viral banget di media sosial, yaitu tentang Bapak Lukman Hakim atau Bapak Bupati Kabupaten Indramayu, guys. Karena Bapak Lucky Hakim telah melakukan pelanggaran katanya, guys. Tiba-tiba ujuk-ujuk Bapak Lucky Hakim tanpa izin katanya, guys, melakukan liburan ke negara seberang, yaitu negara Jepang. Kira-kira apa sih oleh-olehnya dari Bapak Lucky Hakim untuk para warga masyarakat Kabupaten Indramayu? Kira-kira apa sih oleh-olehnya, Pak? Setelah Bapak pulang dari Jepang ke Indonesia, buat warga sekitar itu oleh-olehnya apa? Pasti teman-teman sudah tahu semua kan bahwa Bapak Lucky Hakim itu sebelumnya sudah ditegur oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi, lain kali izin dulu ya Pak, gitu captionnya, guys. Oke teman-teman, jadi setelah Bupati Indramayu ditegur oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, setelah Lucky Hakim sudah sampai di Indonesia, dan akhirnya Lucky Hakim buka suara soal polemik liburan ke Jepang. Bupati Indramayu Lucky Hakim mengklarifikasi polemik liburan ke Jepang tanpa izin. Masalah ini menjadi sorotan hingga Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memanggil Lucky Hakim untuk menjelaskan duduk perkaranya siang ini, hari Selasa tanggal 8 bulan 4. Lucky menjelaskan liburannya ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pilkada tahun 2024. Selama kampanyenya saya jarang di rumah, karena itu saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah Pilkada usai, kata Lucky di Pendopo Bupati Indramayu, Jawa Barat, Selasa tanggal 8 bulan 4, melansir Antara. Oke teman-teman, jadi seperti itu sumber media beritanya yang baru saja gue bacakan untuk kalian. Buat teman-teman yang ingin baca sumber media beritanya secara lengkap, silahkan teman-teman semua klik linknya yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi seperti biasa, agar teman-teman semuanya tidak gagal paham,
Langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita tersebut. Ini dia videonya guys. Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD. Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan gitu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Pak, ini kan yang disorot kan juga izin ya. Mungkin klarifikasinya seperti apa Pak? Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri. Itu yang jadi masalah. Tidak membawa izin. Tidak ada izin. Di sini ini salah saya. Nah, ini yang penting, Khususnya mengakui Pak kesalahan. dan seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, yang hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja. Maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Tapi bukan dalam aturan itu untuk kepala daerah ini nggak ada hari libur ya Pak? Karena kan mengikat pada tugas kepada rakyat. Nah, itu Kemarin kurangnya pengetahuan mungkin. Jadi kepala daerah ini nggak ada waktu libur gitu dan emang harus mengantongi izin kalau kemana-mana. Betul. Itulah makanya itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena begitu Pak. Ketika kepala daerah tidak ada libur, tapi di kabupaten itu sendiri kan staf-staf semua libur. Kantor kayak kantor inspektorat libur gak Pak? Libur, kantor inspektor libur, kantor sekda libur, kantor semua libur kecuali kayak puskesmas dan rumah sakit. Maka saya di pendopo itu ya sendiri Pak. Itu di hari lebaran pun saya open house, menerima banyak tamu, lalu para staf dan para kepala dinas berpamitan akan pulang ke kampung masing-masing, ada yang pergi ke sana saudara. Dan saya sampai di hari kedua lebaran pun masih memantau traffic dan sebelum akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Jadi di hari pertama lebaran masih bersama masyarakat, sorenya masih bersama masyarakat, besoknya pun masih. Tapi di kantor sudah nggak ada orang gitu, kecuali ya aspri saya pribadi ini ada Salman, aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara gitu. Nah, dari situlah asumsi saya keluar bahwa ya kantor tutup, nggak ada orang, ini hari cuti bersama, saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka. Ternyata itu salah. Oke teman-teman, jadi jelas ya, poin utamanya Bapak Luki Hakim sudah mengakui semua kesalahannya, sudah meminta maaf. Jadi tinggal kita tunggu nih, apa sih sanksinya nanti gitu. Oke, lanjut guys. Kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran
nggak boleh pergi di hari Lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari Lebaran. Tapi memang hari Lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti, sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabu selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja tuh hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut, 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi apa tuh, diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Kalau misalnya Luki Hakim kan sudah ada surat dari Irjen. Ya nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen, kesimpulannya seperti apa. Nah itu kesimpulannya seperti apa? Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupaten, harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan jawaban cerdas kotanya tidak sebagus dari Jepang, Pak Gubernur ini nih. Kotanya nih, tidak yang bikin gue senang Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo karena itu tugas pemimpin. Jadi setuju. Ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing. Betul. Gitu loh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh, apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. Untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Sesuai aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk rupiah? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya, sanksinya seperti apa. Good job buat Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Gue setuju banget sama semua pendapatnya. Mantep banget lah pokoknya lah. Jadi anak bupati itu udah senang banget, bahagia banget ya kan. Kenapa harus pergi ke Jepang? Di Indramayu juga bisa gitu. Jadi udah top banget tuh kalau kata Pak Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi the best. Good job. Belak-belakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ungkap sosok Bupati Indramayu Luki Hakim. Beberapa kali di WA info kegiatan tak direspon. Apalagi sih?
Di WA Mungkin gini ya, kalau nggak bupati respon. atau kepala daerah mantan artis, sok ngartis. Kalau di WA cuek. Ups, mohon maaf masyarakat Indramayu, saya sudah menyinggung bupati Anda, bupati tercinta pilihan Anda semua ya. Tapi nggak layak loh bupati kayak gini nih. Hah? Di info atasannya ya tentang kegiatan-kegiatan penting nggak direspon, dicuekin. Hei Pak Luki Hakim, Bupati Indramayu, yang WA itu gubernur atasan Anda ya, memberikan info kegiatan untuk pemerintah, untuk rakyat. Siapa tahu kegiatannya penting, nggak direspon. Mending udah berhenti kayak dulu, jadi wakil berhenti, jadi artis lagi ya. Sekarang mending Bapak Luki Hakim ini berhenti, jadi artis lagi aja lah. Artis Hidayah itu yang di sinetron itu loh, yang jadi tukang sol sepatu, jualan apa, itulah. Mungkin passion Anda memang di dunia keartisan ya, di dunia sinetron. Jangankan pejabat itu dijadikan dunia sinetron, beda ya. Udahlah, balik sinetron aja. Hah? Bupati kok dibuat sinetron-sinetronan. Mending main sinetron jadi bupati-bupatian, bukan jadi bupati dibuat sinetron-sinetronan ya. Masyarakat Indramayu, mohon maaf saya mengkritik bupati Anda karena bupati Anda seenaknya saja. Sifat artisnya itu dibuang, dihilangin ya. Kepala daerah itu harus selalu respon. Di WA oleh gubernur saja, atasannya saja nggak dibales, nggak direspon, apalagi di WA rakyatnya. Iya di WA rakyatnya. Dalam ya dari kata-kata mulut netizen tadi ya. Tapi unik di kata-kata terakhirnya, apalagi kalau di WA oleh rakyatnya. Aduh, ada-ada aja mulut netizen emang. Miris. Nah lo mulut netizen lagi. Miris hampir kenapa? 12% masyarakat Indramayu berada di garis kemiskinan, bupatinya malah asik pelesiran di Jepang. ngebahas Apa tentang itu namanya pergi ke kalau bukan Jepang. kezoliman. Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim, mantan artis. Hampir 200.000 lebih dari 1.800.000 jiwa penduduk Indramayu itu berada di garis kemiskinan. Seharusnya Bapak itu lebih fokus untuk menyelesaikan kemiskinan itu daripada cari cewek-cewek Jepang mana. Ini loh karakter pejabat kita, pejabat di Indonesia. Nggak peduli dia itu masyarakatnya miskin atau enggak, dia hidup bermewah-mewahan. Oke, secara undang-undang tidak diatur memang kalau seorang pemimpin kepala daerah itu harus tidak mewah-mewahan, tapi diatur secara etika. Ini coba, nih etikanya nih, etikanya. Hah? Jadi kalau mau jadi pejabat harus punya etika dulu. Kalau nggak punya etika, nggak usah jadi pejabat. Ya, berhenti aja main sinetron. Gimana ini masyarakat Indramayu? Mungkin saya kalau mengkritik seperti ini, saya akan diserang oleh masyarakat Indramayu yang mendukung Bapak Luki Hakim. Ya, nggak apa-apa saya diserang masyarakat Indramayu. Yang terpenting saya itu akan memberikan ya sanksi sosial terhadap pejabat-pejabat yang melakukan hal-hal kayak gini. Kita harus viralkan pejabat-pejabat kayak gini, biar apa? Pejabat-pejabat lain kalau mau melakukan hal yang sama malu gitu loh. Hormat Bapak Luki Hakim, harus punya malu, harus punya empati. Ingat, 200.000 lebih masyarakat Anda masih miskin, jadi jangan asik-asikin. Ya, oke. Ketika saya di Jepang, saya melihat ada Luki Hakim lagi nih memposting di Instagramnya kalau tidak salah. Saya langsung WA beliau, izin Pak Gubernur, mohon siap salah. Kan kalimatnya kalau nggak salah, lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya. Wah, berarti saya harus izin kan gitu. Nah, iya. Izin Pak Gubernur. Emang harus saya nanti tanggal izin. 8 sudah di Indramayu kok. Pak Gubernur bilang bahwa bukan tanggal 8-nya, tapi pergi ke luar negerinya. Punten Pak. Nah, Pak Gubernur, saya ini cuti bersama. Lalu beliau kasih ketidakpahaman. tahu bahwa
kepala daerah itu ketidaktahuan. walaupun semuanya pada libur tapi kepala daerahnya tidak. Disitulah, maaf Pak Gubernur, saya salah. Yang penting Baik, saya akan udah menghadap minta maaf. kementerian, saya akan Yang menghadap penting Pak Gubernur. udah ngakuin kesalahan. Deddy Mulyadi melarang kepala daerah provinsi yang dipimpinnya untuk keluar negeri. Malah Luki Hakim, Bupati Indramayu, liburan ke Jepang dan langsung dapat sindiran oleh Kang Deddy melalui sosmed dengan mengatakan, "Selamat berlibur Pak Luki, nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya." Wow, Kang Deddy bener-bener tegas banget. Bener-bener ditertibkan dari segala bidang. Iya bener banget, apalagi kan Kang Deddy itu juga seorang konten kreator. Jadi dia bisa ngontrol semua kepala daerah baik di sosmed maupun di dunia nyata. Nah baru-baru ini Bupati Indramayu yaitu Luki Hakim dapat teguran dari Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi. Kang Deddy sudah memberikan peraturan bahwa kepala daerah di provinsi yang dipimpinnya dilarang untuk keluar negeri pada saat lebaran. Bahkan di dalam undang-undang kepala daerah itu dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri. Jadi kalau sudah memutuskan menjabat kepala daerah, harus terima konsekuensinya. Nah itu dia, terima konsekuensinya dan aturannya. Bahkan lo tahu nggak, dalam undang-undang itu, kalau kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, itu bisa dikenakan sanksi pemberhentian selama 3 bulan oleh presiden atau gubernur. Lu bayangin, Kang Deddy itu masih baik, dia hanya ngomong lain kali, kalau mau ke luar negeri izin dulu. Dan tentu teman-teman pengen tahu terkait tentang urusan Bupati Jepang ya. Dengan kedatangan Bapak mungkin kepergian ke Jepang. Oke. Ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Kepergian saya ke Jepang itu sudah saya rencanakan tahun lalu. Bahkan tahun lalu ketika masa kampanye itu saya udah bersama keluarga, karena pas kampanye itu kan memang saya tuh setiap hari pergi, itu nggak pernah ke rumah, nggak pernah sama anak, nggak pernah sama keluarga. Jadi saya bilang nanti setelah terpilih, nanti mau cuti pergi ke luar negeri. Nah, terus saya beli tiket tuh bulan Desember, nanti saya bisa tunjukkan bukti-buktinya sama. Saya beli tiket bulan Desember setelah pilkada, belum dilantik, sudah beli tiketnya dari tanggal 2 sampai tanggal 12, tanggal 11, karena bayangan saya anak-anak sekolah itu kan tanggal 14 gitu. Ya sudah, terus pelantikan dan lain-lain semuanya. Nah pas sudah menjelang keberangkatan itu pas puasa awal, saya sempat meminta staf saya untuk bikin surat izin buat keluar negeri, karena saya lihat ada hari kerja yang bakalan kena tuh tanggal 8, 9, 10. Bayangan saya itu 3 hari tuh saya mau izin 3 hari gitu loh. Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja. Saya bilang, lo kan masih lama. Oh enggak Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya. Oh berarti hari kerjanya. Oh ya udah kalau gitu saya ubah saja tiket saya. Pulangnya saya buat tanggal 6 malam. Jadi sampai sini tanggal 7. Ya sudah, karena di frame kepala saya ini saya salah mungkin ya, salah mengartikan bahwa hari itu di kepala saya adalah hari kerja gitu. Karena buktinya ketika kita masukkan izin tidak bisa di bawah 14 hari kerja, padahal masih ada lebih dari sekitar 17 hari kalau nggak salah. Tapi definisi hari di mata aplikasi itu adalah hari kerja. Jadi saya berasumsi, oh yang nggak boleh itu hari kerja. Ya sudah, saya saya majukan pulangnya tanggal 6, jadi tanggal 7 sudah sampai, maka tanggal 8 saya sudah bisa kerja seperti hari ini nih. Di bayangan saya tidak ada masalah. Lalu tentang surat edaran, malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi hari lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli, Pak Wabub juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabub ini luar biasa orang ini, sangat teliti. Saya bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabub, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh
7 hari berturut-turut, 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi apa tuh, diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi pas penerimaan surat edaran itu Bapak memang tidak tahu, Pak? Saya nggak tahu. Surat edaran itu sudah beredar, tidak tahu? Saya nggak tahu. Ya, saya juga salah tuh dua, jadi salah saya. Salah penafsiran hari sama salah tidak matanya nggak jelalatan nanya kiri kanan, karena saya nggak mendapat, nggak ngeh mungkin ya, karena bertumpuknya surat itu kan 1 hari itu bertumpuk banyak banget. Saya belah setengah, terus saya ambil sedikit, jadi kurang lebih 40% surat-surat itu saya kasih ke beliau. Beliau ini udah keliling-keliling kemana-mana. Jadi saya janjian gini, Pak Wabub, saya jaga kandang, Pak Wabub yang keliling-keliling. Jadi Pak Wabub keliling-keliling, saya jaga di sini, bukan bisa nganggur nggak juga. Sebenarnya kerja juga sama-sama, tapi beliau mungkin lebih capek karena beliau ke lapangan lebih panas. Saya udah mulai putih nih, beliau makin hitam. Artinya, iya, artinya tapi beliau menikmati. Maksud saya, surat itu banyak. Bisa jadi saya nggak ada surat itu, tapi sampai saat ini saya minta staff saya untuk nyari juga belum ketemu surat edaran itu. Tapi saya yang salah. Pak, berarti apa tidak ada advice dari Pak Sekda terkait dengan keberangkatan Bapak ke Jepang? Ada masukan dari beliau adalah bahwa Pak nggak bisa karena sudah apa tuh istilahnya Pak, 14 hari kerja 14 hari kerjanya sudah dilampaui. Nah saya juga ya sudah, mungkin saya salah juga nih, kenapa saya nggak berdebat sama beliau. Bayangan saya kalau 14 hari kerja ya udah, kalau gitu mendingan saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu sebenarnya. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu. Ya kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan, ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi selebihnya saya harus menanggung semua perbuatan, ada konsekuensinya. Oke, jadi seperti itu, panjang sekali videonya guys ya. Maaf ya guys ya, biar kita jelas semua, biar kita tidak gagal paham. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya, dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri, tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya hari ini mau jalan ke Majalengka, ada Pak Presiden untuk melaksanakan panen di Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi kalau mau pergi-pergi, ya harus izin. Apalagi pergi ke luar negeri. Balik tidak saya mah izin istri lah. Jadi seorang pejabat, gubernur, bupati, wali kota, apabila ingin pergi ke luar negeri, harus izin Mendagri, harus izin Presiden. Walaupun misalnya tidak terkait dengan dinas, urusan keluarga, dan tidak dibiayai oleh APBD. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, sehingga yang terjadi saat ini,
di Indramayu yang sedang ramai, di mana Luki Hakim, Bupati Indramayu, pergi ke Jepang. Ini banyak menuai reaksi dari masyarakat dan juga dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang pada akhirnya disikapi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya, yang informasinya nanti akan segera memanggil Bupati Indramayu untuk melakukan klarifikasi. Sudah banyak gubernur, bupati, wali kota yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya ini harus dihormati. Dan kalau memang pada akhirnya Luki Hakim diberhentikan sementara selama 3 bulan, maka secara otomatis wakil bupati Haji Saifuddin akan menggantikannya selama 3 bulan. Menurut saya tidak ada masalah. Dan Pak Haji Saifuddin ya memang selama ini sering turun ke masyarakat, jadi tidak ada masalah. Kita harus hormati betul. Hatur nuhun. Ya, jadi seperti itu teman-teman video-video yang ada di TikTok mengenai berita Luki Hakim yang pergi ke Jepang kemarin gitu guys. Jadi udah lengkap semua ya guys ya, dipastikan teman-teman semua yang lagi nonton video ini tonton video ini sampai habis agar teman-teman semua dipastikan paham semuanya udah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Tetaplah teman-teman menjadi penonton yang pintar, cerdas dan bijaksana. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.